Guys, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman alumni NES ya. Siang hari ini saya mencoba untuk berbagi terkait tips dan trik untuk lolos Hukum NES ya. Karena kita ketahui mungkin ujian kompetensi NES ini menjadi kadang menjadi hal yang menakutkan untuk mahasiswa alumni ya. Takutnya kalau saya tidak lulus dan sebagainya. Karena memang kenyataannya tidak semua institusi pendidikan itu bisa 100% lulus. Ya. Jadi ada beberapa karakter mahasiswa yang memang dia bisa melewati itu, tetapi ada mahasiswa yang mungkin karena motivasinya kurang dan sebagainya, akhirnya dia gagal dalam ujian. Ya. Tetapi gagal dalam ujian itu yang tidak kita harapkan. Ya. Semoga kita bisa berusaha lebih baik dan akhirnya kita bisa lolos UKOMNES ini pertama kali ya, tidak menjadi retake tapi pertama kali. Ujian sekali lolos itu, harapannya seperti itu, amin ya. Nah, berikut akan kita bahas ya kaitannya dengan tips dan trik lolos UKOMNES. Apa sih yang menjadi tips dan triknya? Yang pertama adalah ini ya, luruskan niat, fokus, mantapkan hati dan siapkan diri. Itu penting sekali. Jadi niatkan dalam diri kita itu bahwa kita itu tujuannya untuk belajar ini adalah supaya lulus yang pertama kali. Ya. Sehingga apa? Dengan niat kita yang sungguh-sungguh itu akhirnya kita fokus. Ya. Kita fokus belajar terlebih dahulu. Kita kesampingkan yang lainnya yang mungkin tidak bermanfaat. Ya. Kita fokus belajar. Bukan berarti akhirnya kita setiap hari itu ngedor belajar 24 jam. Jangan. Ya. Kita belajarnya rileks gitu ya. Rileks tetapi harapannya materi yang dipelajari harapannya bahan-bahan yang dipelajari itu masuk. Jadi kita fokus. Ya, kita hindari dulu kegiatan-kegiatan yang tidak penting gitu kan. Dan mantapkan hatimu, mantapkan hati kalian. Ya, supaya tertata, mantapkan hatinya. Kemudian siapkan dirinya. Ya. Betul-betul siapkan diri kalian. Ya. Niat yang lurus, fokus, mantapkan hati, dan siapkan diri. Nah, kemudian yang kedua, apa? Selalu mengikuti bimbingan dan tryout yang diselenggarakan oleh kampus dan pusat. Ya, saya yakin semua institusi pendidikan mereka sudah melakukan pembimbingan terhadap para alumni NES yang akan mengikuti ujian kompetensi. Ya, mereka akan membuat jadwal, ya, misalnya hari ini siapa yang akan membimbing dari dosen mana, apakah komunitas, KMP, kadar kritis, dan lain sebagainya. Jadi yang saya harapkan di sini adalah kalian ikutin terus bimbingannya, jangan sampai absen. Karena apa? Dengan dosen sesuai dengan keilmuannya memberikan bimbingan, misalnya dengan contoh soal dan sebagainya, Anda atau kalian itu akan tahu model soalnya, bagaimana cara menjawabnya, dan trik untuk menjawab cepatnya. Ya, sehingga ini jangan dilewatkan. Penting sekali bimbingan dengan dosen itu. Ya, jadi semua dosen sesuai dengan bidang keilmuannya, sesuai dengan pembagian keilmuan yang ada di ujian kompetensi, Anda harus ikutin itu. Ya. Kemudian apa? Tryout. Nah, tryout yang diselenggarakan oleh kampus dan pusat, ini Anda juga harus mengikuti. Baik tryout internal oleh kampus maupun tryout yang diselenggarakan oleh pusat. Kenapa? Dengan tryout ini, kalian bisa mengukur. Ya, setelah kalian sudah belajar tadi, sebelum sampai hari H, ujian yang betulan tadi, Anda bisa tryout dulu. Dengan tryout itu, dengan jumlah 180 soal, dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan, ya, Anda menjawab betul berapa. Oh ternyata masih 50%, oh berarti harus ditingkatkan. Ya, supaya itu menjadi ukuranmu untuk saat itu kamu sudah siap atau belum. Ya. Jadi jangan lupa tryout tetap kalian harus ikutin. Ya, kalau tryoutnya masih gagal dalam artian belum sampai batas yang ditentukan, jangan berkecil hati. Ya, itu baru tryout. Berarti Anda harus genjot semangatmu. Motivasinya harus ditingkatkan. Ya, motivasinya ditingkatkan. Belajar lagi. Ya, jangan ngelokro, jangan akhirnya loyo, jangan. Tetap harus ditingkatkan. Ingat kalau kalian sudah mulai loyo, ya, pertimbangkan kalau Anda tidak lulus UKOM-nya, tidak segera bisa dapat STR-nya, tidak bisa kerja di pelayanan. Itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi semangat ya.
harus motivasinya harus kuat, harus lulus hukumnya. Ya, oke. Berikutnya yang ketiga apa? Membaca blueprint dan tinjauan dalam soal uji kompetensi di buku sinergi. Saya yakin buku sinergi ini sudah beredar ya, kalian juga sudah punya mungkin di rumah ya. Di buku sinergi itu insya Allah lengkap semua ya, termasuk bagaimana cara menjawab yang baik ya, bagaimana cara mengenali jawaban, mengenali soal, latihan-latihan itu ada ya, termasuk bagaimana ada memahami blueprintnya dan tinjauannya ya. Di sini ada beberapa blueprint ya. Blueprint tinjauan pertama itu merupakan blueprint yang berdasarkan area kompetensi yang terdiri dari yang pertama praktek profesional, etis, legal, dan budaya. Itu maksudnya adalah soal itu mungkin bisa mengacu kaitannya dengan penerapan etis dan legalnya. Ya, itu blueprint pertama ya, kaitannya dengan area kompetensi. Nah, kemudian blueprint kedua misalnya, yang area kompetensi misalnya tadi selain etik legal ya, ini ada pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. Nah, ini isinya menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam pemberian manajemen asuhan keperawatan, melaksanakan upaya promosi kesehatan misalnya ya, kemudian melakukan pengkajian keperawatan, menetapkan diagnosa, tindakan apa yang dilakukan, bagaimana evaluasinya, itu asuhan keperawatan ya. Kemudian yang ketiga ada lagi pengembangan profesional. Ini menjalankan program peningkatan profesional dalam praktek perawatan. Dan masih banyak lagi blueprintnya ya. Ini blueprint itu sampai ke pada blueprint tinjauan ke berapa ya? Tinjauan ke-7 ya. Blueprint tinjauan ke-7 ya. Ya, jadi nanti kalau kaitannya dengan ini terkait dengan sistem tubuh ya kalau ke-7 itu ya. Nah, nanti silakan ada pelajari di buku sinergi itu, insya Allah semuanya materinya, blueprintnya, tinjauannya dipahami dulu di sana sehingga Anda akan tahu tinjauan-tinjauannya ini apa aja. Berarti soalnya nanti mengarahnya ya ke itu gitu kan, mengarahnya ke itu aja, nggak usah belajar yang lainnya. Ya, soalnya itu mengarahnya ke itu, makanya pahami dulu blueprint dan tinjauannya, ya. Kemudian selain itu apa? Membaca rangkuman materi berdasarkan blueprint tadi dan latihan soal yang ada di buku sinergi. Ya. Jadi di buku sinergi nanti Anda akan dihadapkan pada materi-materi secara rangkuman secara ringkas, dan materi-materi itu materi inti yang memang sering keluar dalam ujian kompetensi. Ya, jadi Anda baca materinya dulu, pahami, baru latihan soalnya. Dengan latihan soal tadi Anda akan mengenali ya, bagaimana bentuk dan model soalnya, kemudian bagaimana cara menjawabnya. Nah, di buku tersebut akan diberikan pembahasannya. Ya, jadi Anda akan memudahkan Anda untuk memahami, dan nanti ketika ada soal lagi, Anda bisa menjawabnya. Ya, jadi baca dulu materinya, secara garis besar Anda harus pahami materi yang sudah diberikan di sinergi itu ya, secara garis besar. Tapi misalnya di sinergi itu ada materi ini yang mungkin kalian belum jelas, Anda bisa searching di referensi yang lain untuk menunjang materi tersebut ya. Yang penting latihan soalnya jangan lupa dibaca juga ya, dibaca, karena di situ ada pembahasan yang nantinya akan menuntun bagaimana kalian akan menjawab dengan baik, dengan betul ya. Kemudian berikutnya apa? Perbanyak latihan soal. Nah ya, kenali tipe dan model soalnya dan lihat pembahasannya guna mengetahui trik kata kunci untuk menjawab. Jadi di soal-soal itu, soalnya vignette-nya, kasusnya mungkin panjang, tetapi sebenarnya di sana ada kata kuncinya. Kalau kata kuncinya itu ketemu, ya, jawabannya Anda akan lebih mudah untuk menentukan jawabannya. Ya, kadang soalnya kan misalnya medical bedah, soalnya panjang, diketahui pasien ini dirawat 5 hari misalnya, itu dengan gejala ini. Bla 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 bla, tekanan darah segini. Misalnya dengan pertanyaan diagnosa keperawatan apa yang menjadi prioritas utama, atau apakah prioritas atau apakah masalah keperawatan utamanya misalnya gitu. Nah, berarti masalah keperawatan utamanya contohnya kita lihat airway breathing sirkulasi mana yang menjadi permasalahan di kasus tersebut. Oh, ternyata ada masalah airway. Apa airway-nya? Oh, ternyata ketika pasiennya dirawat itu ada suara garglingnya. Ya, saturasinya turun 80%, 90%, ya, ada garglingnya. Berarti gargling ini menjadi masalah perawatan yang utama. Berarti bersihan jalan nafasnya yang menjadi masalah yang utama.
Nah, itu salah satu contoh kata kunci yang ada di soal yang harus kita ketahui dan kita akhirnya bisa menjawab berdasarkan kata kunci yang ada di atas tadi. Ya, jadi tolong perbanyak latihan soalnya. Ya, jangan bosen tapi perbanyak latihan soal. Dan ingat ketika Anda latihan soal, tolong pahami tipe dan model soalnya. Ya, sehingga kalian akan memudahkan untuk menjawab, trik untuk menjawabnya. Kata kuncinya Anda pahami, kemudian Anda coba menjawabnya. Oke, saya yakin kalian pasti bisa dan lulus dengan baik. Nah, ini ibadah wajib jangan sampai tertinggal. Ya, wajibnya jangan sampai tertinggal, itu yang utama. Ya, Allah ridhoi, ya Tuhan itu ridhoi. Kalau Tuhan itu ridhoi, Allah ridhoi, ya insya Allah semuanya berjalan dengan baik, hasilnya maksimal, ya hasil yang terbaik dari Allah. Itu kan ditambah sunnahnya, ya kalau kita umat Muslim misalnya tambah sholat tahajudnya, ya sholat duhanya, sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ya puasa sunnahnya, tambahkan dan perbanyak doa. Mohon kepada Allah, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dimudahkan dalam belajar, ya dimudahkan dalam belajar, diberikan pemahaman dan dilancarkan ketika menjawab soal ujiannya nanti. Ya, jangan berdoa untuk mendapatkan nilai paling tinggi, jangan, tapi berikanlah yang terbaik. Ya, berikanlah yang terbaik. Oke, minta restu orang tua. Ya, penting sekali karena ridhonya orang tua itu ridho kita. Ya, restu orang tua itu mengiringi langkah kita ya. Minta restu orang tuanya. Kalau belum sempat pulang, pulanglah, cium tangan ibu, cium tangan bapak, ya, peluk mereka berdua, katakan ibu, bapak saya mau ujian, ya, tolong ridhoi saya dan doakan saya, semoga saya bisa menjalankan ujian itu dengan baik, dengan lancar dan berikan hasil yang terbaik. Ya. Minta restu kepada dosenmu juga. Oke. Setelah minta restu kepada dosen-dosenmu juga, ya, jangan lupa teman-temanmu, minta doa pada mereka, ya. Doa-doa mereka, kita nggak tahu doa-doa mereka dijawab atau enggak, ya. Yang penting saya yakin bahwa doa semua orang, ya, mereka yang baik, ya, itu akan dijawab oleh Allah, ya. Jadi jangan sampai kalian tidak meminta restu pada dua orang tua, dosenmu dan teman-temanmu, ya. Termasuk civitas akademik yang ada di kampusmu, staf-stafnya, ya, minta doa restu kepada mereka. Saya yakin insya Allah diberikan kelancaran, ya. Jangan banyak mengeluh, ya. Itu penting, jangan banyak mengeluh. Kalau Anda mengeluh, ada hal negatif yang tertanam di dalam diri Anda. Jadi tanamkan hal positif pada diri kalian, ya. Mindsetnya dirubah, pikirkan sesuatu yang positif, ya. Pikirkan sesuatu yang positif dan tanamkan dalam diri bahwa kalian pasti bisa dan lulus hukum dengan sangat baik. Insya Allah. Ya. Nah, Allah akan berikan yang terbaik jika kalian itu berusaha ikhtiar untuk belajar dengan baik. Ya, tidak ada hasil yang mengecewakan jika kalian berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, tolong diingat itu semua. Itu kalau Anda pahami, Anda pelajari, Anda ikuti, insya Allah hasilnya tidak mengecewakan. Ya. Jadi mulai dari sekarang sudah disiapkan, sudah dimantapkan hatinya, sudah diluruskan niatnya, ya, sehingga harapannya tanamkan dalam diri kalian hal yang positif bahwa kalian bisa lulus ujian kompetensi NES ini dengan sangat baik. Oke, itu dari saya. Semoga itu bermanfaat buat kalian para pejuang hukum, ya. Semoga kalian diberikan kelancaran, doa kami, ya, semoga diberikan kemudahan dan semoga diberikan yang terbaik, ya, lulus dengan yang terbaik, ya. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan ketika ini dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman alumni NES yang dia akan menjalankan hukum yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.